Nah, sekarang ini sifilis kongenital nih, sifilis kongenital ini bisa diturunkan ya. Dan ini cukup ingat aja yang namanya itu Trias Hutchinson sebagaimana emoji yang ada pada HP teman-teman ya, yang gambar monyet-monyetan ini. Jadi long story short, si emoji yang monyet-monyetan ini tuh nama lain dari emoji hear no evil, see no evil, and speak no evil. Jadi kayak nggak, gue nggak mau lihat, nggak mau dengar kayak gitu ya. Nah, jadi kayak nih monyetnya kan megang telinga nih teman-teman. Jadi kayak oh iya, berarti sifilis kena ke telinga, oh ketulian. Oke, berarti kena ke nervus 8. Terus ke mata, oh keratitis gitu. Terus ke mulut, oh jadi kayak gigi. Nah, giginya tuh kayak gini nih, namanya adalah gigi Hutchinson. Gitu namanya, makanya Hutchinson triad ya, si sifilis kongenital itu begitu. Ya. Nah, kemudian kita udah cukup cerita sifilis. Sekarang kita mau cerita yang namanya Sunchroid ya. Jadi bagaimana kita memeriksa Sunchroid? Kita boleh pakai yang namanya pewarnaan gram, PCR ataupun misalnya dengan menggunakan culture. Nah, gambar yang paling sering muncul kalau misalnya di gambaran Sunchroid itu kayak gini nih. Ini tuh gambar Google banget ya. Jadi teman-teman ini sedikit tips kalau misalnya mau ngecocok-cocokin gambar mikrobiologi yang nanti bakal keluar di UKM PPD, sering-seringlah nge-search si mikrobiologinya di Google. Gambar yang paling sering ya mudah-mudahan itu yang keluar di UKM PPD kayak gitu. But anyway, nanti dia ini namanya adalah School of Fish Pattern atau yang namanya railroad tracks ya. Jadi katanya karena dia ini bentuknya adalah kokobasil, dia ngebentuknya kayak gini nih. Jadi katanya sih kayak ikan-ikan yang kayak lagi belajar berenang gitu. Saya juga nggak ngerti sih ya, dilihatnya bener-bener dari mananya secara visual. Tapi ya kalau sudah keluar keyword seperti itu, ya udah itu adalah Sunchroid gitu. Nah, sekarang ini juga cukup enak, agak ada bagannya ya. Kalau misalnya penderita mengeluhkan luka pada alat genital, kita tanyakan seperti apa luka ya. Karena luka tuh pasien ada yang lukanya emang borok atau ulkus, ada yang ternyata lenting-lenting gitu. Nah, ketika misalnya kita berhasil point out bahwa ini adalah luka yang dia itu bergaung dan sebelumnya bervesikel, punya riwayat rekurensi, oh oke, ini udah kita cukup yakin bahwa ini bisa adalah herpes genitalis. Kalau ternyata tidak, oh ini ulkusnya seperti apa? Multiple kah? Ataupun misalnya tunggal kah? Lunak dan kotorkah? Atau bersihkah? Tepinya tidak teraturkah? Atau teratur alias ratakah? Ya udah itu Sunchroid. Jika tidak, ya udah mungkin itu sifilis gitu ya. Atau dua-duanya. Bisa jadi ada yang namanya infeksi mix gitu ya. Atau kalau misalnya tidak, bisa jadi teman-teman juga curiga ya, jangan cuma sempit pemikiran teman-teman ini adalah infeksi, bisa jadi ada yang namanya ulcus traumatica karena biasanya ada yang namanya rigorous sexual activity atau punten nih kayak aktivitas seksual yang terlalu kencang ya gitu. Nah, kemudian ya udah nanti pas kita udah obatin seperti biasa ya, tinggal di ini apa namanya di KIE ya dan lihat apakah ada perbaikan pada hari ke-7 gitu cara evaluasinya. Jangan lupa diedukasi. Nah, sekarang di sini ada yang namanya pengobatan ulkus genital nih, teman-teman. Nah, jadi untuk pengobatan ulkus genital ini ya ada sifilis, pengobatan untuk sifilis stadium 1 dan juga 2, ada juga untuk yang namanya Sunchroid, ada untuk herpes. Herpes ini dibagi dua. Ada yang dia ini adalah herpes genitalis yang dia ini recurrence atau yang dia ini episode pertama, dan nanti ada pula lymphogranuloma venereum yang nanti kita akan bahas di belakang ya. Oke, jadi saya itu biasanya sama teman-teman kalau misalnya untuk nyingkat pengobatan sifilis itu penis doer. Punten ya teman-teman, emang kalau misalnya kita belajar venereal disease mah emang gini ya singkatannya, punten pisan ya. Jadi begini. Oke, penis doer. Kenapa? Penis karena dia adalah penisilin ya, doer ya, doxycycline erythromycin ya. Nah, penisilin ini sediaannya ada dua, ada BPG atau benzatin benzyl penicillin 2,4 juta unit dan dia ini single dose, atau kalau misalnya nggak ada BPG kita kasihin penicillin procaine. Tapi kalau dengan penicillin procaine durasinya jadi lebih nambah ya. Jadi dia selama 10 hari dan unitnya adalah 600.000 unit gitu. Kemudian kalau misalnya dia ini, bentar ya, kalau misalnya dia ini
alergi penisilin, teman-teman boleh pakaiin doksisiklin atau eritromisin. Doksisiklinnya sama ya kayak dosis-dosis sebelumnya di non-gonokokal uretritis, selalu 2 kali 100, tapi durasinya ini agak beda kalau di sifilis, jadinya 30 hari, atau eritromisin 4, 5, 30. Jadi 4 kali 500 untuk 30 hari gitu. Nah, sekarang kalau untuk yang sankroid, saya sama teman-teman juga suka bikin singkatan nih, teman-teman ya. Kok kesini bentar, sorry banget. Oke, wait. Nah, nih saya suka bikin singkatan ya. Namanya dia adalah C ya. Nah, oke. Jadi CAC itu apa? Jadi ciprofloxacin, erythromycin base, azithromycin, ceftriaxone ya. Yang disuntik satu-satunya adalah ceftriaxone, itu 250 mg IM gitu. Nah, kalau misalnya ciprofloxacinnya 253 2 kali 500 3 hari, erythromycinnya 457 ya, atau azithromycinnya 1 gram. Ingat, ini harus ngurut ya. Jadi kalau misalnya dua-duanya ada yang benar, misalnya erythromycin base-nya benar, azithromycinnya benar, ya udah pilihnya erythromycin dulu karena dia kayak lebih awal gitu loh. Ya, teman-teman. Tapi yang mudah-mudahan nggak ada sih ya yang bikin aneh gitulah soalnya ya. Nah, kemudian kita lanjut ke herpes. Nah, herpes ini ya, Oke, so teman-teman harus bisa bedain ada yang namanya herpes simplex ya, ada juga yang namanya herpes zoster. Kalau misalnya herpes zoster mah yang dia ini muncul abis cacar ya. Yang infeksi kelamin itu simplex. Simplex itu ada yang HSV1 dan ada yang HSV2. Itu hanya beda kalau misalnya HSV1 di mulut, HSV2 di kelamin. Kalau simplex itu nih, ini cara cepet ya. Kalau misalnya durasi, frekuensi dan obatnya kalau ditambahin dia 7 totalnya. Lihat nih. 3 kali 400 kan 3, 4 tuh kan 7. Ini 2 kali 500, 2 sama 5 juga 7 kan ya. Gitu. Nah, kalau misalnya simplex seperti itu. Tapi kalau misalnya zoster, dia kalau misalnya ditambahin jadi 8, dosisnya lebih gede lagi. Padahal obatnya sama, misalnya sama-sama asiklovir. Ya, dia bisa 3 kali 8, dia bisa 5 kali 800. Ya, kalau misalnya ditambahin dia totalnya di sini angka depannya itu 13 ya. Nanti teman-teman belajar lagi ya nanti di dermatologi ya. Nah, jadi kalau misalnya herpes, yang teman-teman harus point out pertama adalah obatnya sebenarnya semuanya sama, tapi durasinya aja yang beda. So, asiklovir 5 kali 200 atau 3 kali 400, asal ditambahin jadi 7 kan? Atau valasiklovir. Kalau valasiklovir tuh saya dengarnya falak, ya falak kan galak. Jadi jangan sering-sering gitu ya. Jadi ya udah jangan sering-sering ketemu falak. Oh ya udah berarti 2 kali aja cukup. Tapi berarti ininya yang angka miligramnya yang jadi besar. Pokoknya kalau ditambahin jadi 7 gitu kan. Oh ya udah 500 gitu. Teman-teman, ada pertanyaan dulu nggak? Ini menurut saya paling PR itu adalah ngapalin obat ulkus genital sebenarnya. Kalau teman-teman udah bisa hafal cangkem ini ya insya Allah. Saya aja even 2 minggu sebelum UKM PPD masih belum hafal-hafal banget sih. Gitu. Jadi syukur-syukur teman-teman kalau udah bisa ngapalin dari sekarang. Kalau ada yang mau nanya langsung ya di chat atau secara langsung boleh. Atau ada yang bingung atau pingin kayak tadi cara nyingkatnya apa lagi, nanti bisa saya ini di kolom chat ya nanti pasti terakhir gitu. Nah, kemudian nanti di sini saya mau menyampaikan bahwa ada 4 komponen utama dalam pencegahan dan penanggulangan IMS. Jadi kita memberikan KIE atau penyuluhan atau edukasi pada orang yang berperilaku resiko tinggi. Resiko tinggi itu nggak pakai pengaman. Kemudian misalnya dia itu seksual partnernya lebih dari 1 sehingga memungkinkan ada yang namanya pingpong infection. Jadi pingpong infection ini infeksinya tuh pindah-pindah. Jadi misalnya suaminya mungkin yang nakal ya, misalnya dia menyewa PSK punten gitu ya. Terus misalnya dia ngenain ke istrinya tapi istrinya yang bergejala. Nah, itu namanya adalah pingpong infection gitu. Kemudian penata laksanaannya harus efektif dan pemberian pengobatan dan penyuluhan terhadap mitra seksual yang menjelaskan mengapa ada tadi yang soal ya yang ada ibu-ibu lagi keputihan itu dikasih antibiotiknya ibu-ibunya doang atau sama suaminya gitu ya. Nah, itu ini nih jawabannya kenapa? Karena dia harus memberikan pengobatan juga terhadap mitra seksualnya. Kasihan dong ya kalau misalnya nanti mau berhubungan seksual jadi kena infeksi gitu.